Shalom, berjumpa dengan gue, Grace, Unlimited and Encouragements. Anugerah Tuhan yang tak terbatas dan memberikan kita encourage, kebenarannya mendorong kita untuk hidup benar, hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam tuntunan firman. Nah, hari ini saya akan sharing kepada saudara tentang gunung Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan yang ada di dalam kitab Keluaran, pasal yang ketiga, kita akan melihat Yesus yang ada di sana. Sebab Yesus Kristus itu ada dalam setiap pasal, di dalam Bible, dalam Alkitab, supaya kita tidak melihat, oh Yesus itu di perjanjian baru saja. Yuk kita melihat di Keluaran pasal yang pertama, pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Nah, saudara, waktu itu Musa berada di nyampe ke Gunung Horeb. Dikatakan Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang pertama, adapun Musa, dialah yang menggembalakan kawanan domba Yitro, mertuanya, seorang imam Midian di Midian. Ia menggiring kawanan domba itu ke sebelah padang gurun, dan sampailah dia ke Gunung Elohim, yaitu Horeb. God's beloved, atau under grace peoples, orang-orang yang hidup di bawah anugerah Tuhan, pada waktu itu Musa sampai ke Gunung Elohim, Gunung Tuhan, yaitu Gunung Horeb, Gunung Tuhan. Gunung Tuhan atau Gunung Horeb, di sini dikatakan The Mountain of God. Itulah judulnya yang saya mau sharingkan kepada saudara pada malam hari ini, yaitu The Mountain of God, Gunung Tuhan, yaitu Gunung Horeb. Saudara, di gunung ini sebelum Musa, saudara, di sana sebelum Musa menerima 10 hukum perintah Tuhan, yaitu hukum Taurat, dikatakan bahwa di gunung ini, di kaki gunung ini, malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada Musa di semak belukar, saudara. Di semak belukar, yaitu di semak-semak, di mana di semak itu disebut dengan burning bush. Burning bush-nya itu, saudara, kalau saya bisa tunjukkan kepada saudara, bentuknya, gambarnya adalah seperti ini, bukan bentuknya ya. Saya pernah berfoto di sana dan ini adalah fotonya. Nah ini, itulah burning bush atau semak yang waktu itu mengeluarkan api, di mana api itu adalah, lidah-lidah api itu seperti terbakar. Jadi malaikat Tuhan, malaikat Yahweh menampakkan diri kepada Musa di dalam lidah api dari tengah-tengah semak belukar. Dan kemudian nampaklah di sana, saudara, nah itu, nampaklah semak belukar itu menyala-nyala dalam api, tetapi tidak hangus terbakar. Jadi itulah, saudara, sewaktu itu kami nggak boleh masuk di Gunung Horeb ini, yaitu di semak belukar itu, waktu itu dipagari. Nah, saudara kalau melihat di fotonya di situ, itu adalah tempat di mana saya tidak bisa masuk, atau kelihatan enggak ya? Gini, di mana di sana saya hanya bisa berfoto di depannya. Ini foto ini 2000 tahun 2017 atau sekitar 6 tahun lalu. 6 tahun lalu ya. Iya. Nah, malaikat Tuhan menampakkan diri berupa lidah api kepada Musa, tetapi kelihatannya terbakar namun tidaklah terbakar.
Nah, kemudian Musa di sana dia berkata bahwa sekarang aku akan melihat ke sisi lain dan memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapa semak belukar itu tidak hangus. Jadi Musa ini penasaran kenapa kok tidak hangus, padahal terbakar. Lalu Musa yang heran itu kemudian Tuhan berkata di sana. Ayat yang keempat, ketika Yahweh melihat bahwa ia memutar ke samping untuk memeriksanya, Elohim memanggilnya di tengah-tengah semak duri itu berkata, Musa, Musa. Ia menjawab, ini aku. Lalu firman Tuhan, janganlah mendekat ke sini, tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, karena tempat kamu berdiri adalah tanah yang kudus. Jadi semak yang belukar itu, yaitu itu fotonya saya tunjukkan kepada saudara, itu semak itulah yang terbakar. Dan saya sempat berfoto di depannya. Tahun lalu saya ke sana tetapi nggak bisa masuk, saudara. Tahun lalu saya ke sana nggak bisa masuk. Dan ini ada di Gunung Horeb. Gunung Horeb adalah salah satu gunung di pegunungan Sinai yang ada di Mesir, Egypt, saudara. Dan di sanalah malaikat Tuhan menampakkan diri di semak belukar itu, di mana di situ Tuhan berkata dan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Dan Tuhan kata kepada Musa pada waktu itu, dia berkata, akulah Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Musa menyembunyikan wajahnya karena ia takut memandang kepada Elohim. Nah, saudara, Tuhan memperkenalkan diri bahwa dia adalah Tuhan daripada nenek moyangnya, Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, yang mau saya sampaikan kepada saudara adalah di gunung Tuhan. Gunung Tuhan adalah gunung di mana Tuhan itu di Perjanjian Lama ketika Israel ada di Mesir, tempat Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Tuhan menampakkan diri kepada Musa berupa lidah-lidah api di semak belukar itu yang terbakar atau burning bush. Burning bush di sana. Nah, under grace peoples ketika mereka bertemu dengan siapa? Musa bertemu dengan Tuhan, Tuhan berkata bahwa ini aku, yaitu Tuhan daripada nenek moyangmu Abraham, Ishak, Yakub. Lalu Tuhan memberi perintah kepada Musa. Maksudnya begini, saudara, gunung Tuhan adalah berbicara tentang gunung tempat Tuhan hadir. Dan kalau hadir, tidak boleh satupun termasuk Musa, itu satu, mengenakan kasut, karena tempat itu kudus. Dua, Israel pun tidak boleh naik ketemu Tuhan. Hanya Musa. Tiga, tempat itu tak terjangkau, saudara. Nah, saudara, tak terjangkau hanya oleh orang-orang yang dipilihnya saja, yang dikhususkannya. Nah, gunung Tuhan yang pertama adalah bicara tentang tempat Tuhan hadir. Tempat Tuhan hadir. Under Grace Peoples, hari ini tempat Tuhan hadir tidak menunjuk satu tempat yang mati. Pada hari ini, tempat Tuhan hadir bukan lagi Gunung Horeb atau gunung pada umumnya. Bukan, saudara. Hari ini karena Kristus, dia telah mati ganti dosa saya, ganti dosa saudara. Maka pada hari ini, tempat Tuhan hadir adalah orang-orang yang telah ditebusnya. Dulu, perjanjian lama, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Dulu Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, itu kehadirannya. Hari ini Tuhan tidak hadir di tengah-tengah umatnya. Tetapi Tuhan hadir di dalam diri pribadi orang yang telah ditebusnya, yang telah dikuduskan oleh darah Yesus, yang telah dipilihnya, yaitu orang percaya, saya dan saudara. Perhatikan ini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19,
dikatakan begini, ayat 19 dan 20, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Dalam Indonesian Modern Bible, saudara, di sana dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah? Perhatikan ini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus? Your body is the temple of the Holy Ghost. Saudara, tempat Tuhan hadir hari ini adalah bukan sebuah tempat mati, tetapi dalam tubuh seseorang yang telah ditebus dan menjadi milik Tuhan, yaitu tubuh orang percaya. Dikatakan bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, ya, dan kamu bukanlah milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Elohim, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu dan rohmu yang adalah milik Elohim, milik Tuhan. Hari ini tempat Tuhan hadir adalah bukan sebuah gedung, walaupun gedung itu disebut gedung gereja. Bukan lagi sebuah gedung itu meniru zaman Salomo, bait suci Salomo atau tabernakel Musa. Oh, hadirnya di dalam itu, di dalam bangunan itu. Hari ini bukanlah sebuah tempat itu, tetapi adalah firman Tuhan katakan tubuhmu. Karena engkau telah dilayakkan bukan karena perbuatanmu, tetapi oleh darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Dia memberi anugerah kepada saudara, kita dilayakkan, kita diperkenan. Kristus hadir di dalam hidup saudara. Christ dwell in you. Nah, di mana tubuh kita ini telah dibeli, artinya kita telah dimiliki oleh Tuhan secara sah. Harganya telah lunas dibayar. Saudara, maka dari itu, ayo memuliakan Tuhan dengan tubuhmu. Gunung Tuhan adalah bicara tentang tempat Tuhan hadir. Saya mau beritahu sama saudara, hari ini Tuhan hadir di dalam saudara. Saudara, gunung Tuhan itu adalah Gunung Horeb. Di gunung ini tempat Tuhan hadir melalui burning bush, semak belukar itu. Saudara, waktu saya ke sana, semaknya itu masih hijau. Dan semaknya itu sekarang dibikin, di sana di sekitarnya dibikin gereja Santa Catherine. Saya beberapa kali ke sana, tadi yang saya tunjukkan, yang di YouTube bisa melihat fotonya. Di itu semak belukar tempat Tuhan hadir kepada Musa, lalu Musa itu dilayakkan dan diberi tugas untuk membebaskan Israel. Untuk artinya gini, untuk melayani bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. God built the great Tuhan hadir dengan membangun God build great networking, kerjasama, di mana Tuhan akan membebaskan umatnya, tapi networkingnya Tuhan pilih Musa, dilayakkanlah Musa. Nggak layak dia di situ, disuruh lepas sandalnya, kasutnya. Dia ditemui oleh Tuhan di Gunung Horeb itu melalui burning bush itu. Saya puji Tuhan sempat berfoto di depan itu anugerah saudara. Siapa saya gitu? Saya dulu mikir nggak mungkin pergi ke Mesir untuk melihat tempat Musa ketemu Yahweh Elohim, ketemu Tuhan, nggak mungkin gitu rasanya saudara. Saya tidak mungkin bisa ke sana. Bagaimana biayanya, dari mana? Siapa yang ngajak gitu ya? Pada waktu itu ada jemaat tahun 2017 awal, ada jemaat yang memanggil saya pergi ke Taiwan. Saya tinggal di rumahnya sebulan melayani dia. Kemudian setelah tinggal di rumahnya, saya ditelepon oleh seseorang, Pastor mau ke Israel, mau. Biayanya berapa? Sekitar segini. Wah,
Saya nyicil aja itu. Siapa yang nyuruh pastor bayar? Saya minta pastor ikut. Saya disuruh ikut. Mana paspornya? Lah saya ini lagi di luar negeri, Pak. Saya nggak bisa kalau ngasih paspor. Oke, fotokan aja. Fotoin. Saya pulang Indonesia itu tanggal 1 Maret saya nyampe Indonesia tahun 2017. Tanggal 5 saya pergi ke Jakarta dan tanggal 6 dini hari pergi ke Dubai lalu mendarat di ke kota Kairo, Mesir. Sungguhan nih, saudara. Itu anugerah serius. Dan saya dibawa oleh Tuhan melalui orang ini ke tempat di mana ada burning bush di Santa Catherine di Mesir. Saudara, di situ ada pohon yang saya tunjukkan yang di YouTube nanti bisa lihat ya. Itu di sana ternyata saya malah dibawa untuk melihat pohon itu. Itu saudara. Dan bisa berfoto lagi di depannya. Nah itu gambarnya, itu yang hijau yang ada di atas ya bukan di bawah. Itu burning bush-nya. Waktu itu dipagari karena lagi jadi saya foto di pagernya yang hanya berjarak sekitar waktu itu 5-7 meter, jadi dekat sekali. Karena lagi diperbaiki waktu itu. Nah, sudah bisa melihat. Musa pernah ketemu dengan Tuhan di situ melalui malaikatnya. Dan saya diizinkan Tuhan dibawa ke sana dan bertemu juga. Saudara di sana. Wah, lihat pohon itu tempat Tuhan hadir melalui malaikatnya. Nah, saudara, itu adalah anugerah. Bukan karena saya hebat luar biasa, karena Yesus yang luar biasa. Dan ini adalah gunung Tuhan, tempat Tuhan hadir. Gunung Tuhan yang pertama bicara tempat Tuhan hadir. Hari ini gunung Tuhan, tempat Tuhan hadir bukanlah sebuah gunung atau sebuah gedung, gereja. Tetapi adalah hidup saudara. Hidup saudara yaitu tubuhmu yang adalah bait suci, bait Roh Kudus. Kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Katakan bersama saya, tubuhku adalah rumah Roh Kudus, tempat Tuhan hadir. 1, 2, 3. Tubuhku adalah rumah Roh Kudus, tempat Tuhan hadir. Tubuh saudara adalah rumah Roh Kudus, tempat Tuhan hadir. Saudara, background-nya ini adalah Gunung Horeb. Background di belakang saya ini. Ini saya foto dari handphone saya sendiri, saudara. Itu dari handphone saya sendiri. Yaitu handphone ini, saudara. Handphone ini. Itu saya foto dari handphone saya sendiri, saudara. Dari handphone ini saya foto. Jadi itu asli fotonya, bukan ngambil fotonya orang lain, tapi saya sendiri yang foto. Itu adalah Gunung Horeb di belakang saya, itu pegunungan Sinai. Yaitu yang disebut dengan the mountain of God. Gunung Tuhan. Firman Tuhan di Keluaran katakan. Dan hari ini, tempat Tuhan hadir bukanlah sebuah gunung, bukan sebuah gedung, tetapi your body is the temple of the living God. Tempat Tuhan hadir, tempat itu suci. Berarti hari ini kalau tempat Tuhan hadir itu adalah tubuhmu, Tuhan hadir di dalam hidup saudara. Hidup saudara itu kudus. Bukan karena engkau berbuat kudus, tetapi karena darah Yesus, karena perkenanan Tuhan, karena anugerah saudara dikuduskan, dibenarkan. Itulah cara Tuhan Immanuel, Tuhan beserta dengan saudara. Saudara, kehadiran Tuhan tidak tergantung daripada tubuhmu saat ini sakit atau enggak. Kalau ada tubuhmu yang saat ini sakit, saudara percayalah, dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan daripada Tuhan. Percaya, katakan amin. Masa tubuhmu yang adalah bait Roh Kudus, Tuhan membiarkan kau sakit. Kalau memang sakit juga, itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi saudara. Tetapi karena mungkin tubuh saudara sedang lemah, sedang sakit, tapi Tuhan sedang ngedrop, sedang kekurangan vitamin kah, kecapean. Tapi tidak pengaruh dengan Tuhan itu, kalau engkau sakit, Tuhan meninggalkan engkau. Enggak. Immanuel, Yesus besertamu, tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Nah, saudara, di burning bush, di semak belukar ini, Tuhan hadir dan memberi Musa perintah.
Bebaskanlah umatku, kata Tuhan. Aku mendengar keluh kesah bangsa Israel, artinya layanilah Tuhan. Tuhan membangun sebuah networking dengan Musa untuk menyelamatkan umatnya. Siap-siaplah. Artinya apa? Gunung Tuhan yang pertama itu adalah tempat Tuhan hadir. Hari ini tempat Tuhan hadir adalah tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Berarti apa, saudara? Bersiaplah engkau dijadikan duta Kristus, pelayan Tuhan, untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Untuk melayani Tuhan. Baik, tidak baik, beritakan firman. Kenapa Rasul Paulus berkata baik, tidak baik, beritakan firman? Baik, tidak baik, waktunya beritakan firman. Karena di mata Tuhan, engkau ditebus milik Tuhan oleh darahnya yang mahal. Semuanya baik bagi Tuhan. Waktu tidak baik kan bagi kita. Bagi Tuhan semua baik. Kalau bagi Tuhan semua baik, maka sebetulnya Tuhan itu setiap saat dia menyertai saudara. Tuhan juga ingin membangun sebuah networking dengan saudara untuk melayani jiwa-jiwa, untuk melayani orang-orang sekitar melalui media sosialmu kah? Ada kabar katanya pemerintah Indonesia melarang jualan di TikTok ya, apa jualan online di TikTok atau di media sosial. Nah, saudara itu kan jualan. Kalau memberitakan kabar baik, Yesus Kristus kan tidak dilarang. Ayo beritakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Beritakan tentang Tuhan yang baik. Gunung Tuhan, tempat Tuhan hadir. Ketika Yesus waktu ada di bumi, setiap kehadiran Yesus, di situ selalu terjadi mujizat. Biarlah hidupmu menjadi langganan mujizat karena Yesus hadir di dalam hidup saudara. Katakan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah sekalipun dia beranjak dari gunung aja. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun bumi pun bergoyang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Gitu ya lagunya. Saudara, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak darimu. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Hari-harimu tidak pernah sendirian. Engkau disertai Yesus. Dalam kesulitanmu ada Yesus. Di dalam kesenanganmu ada Yesus. Dalam kesesakanmu ada Yesus. Di dalam keadaanmu tidak baik ada Yesus. Dalam keadaanmu baik ada Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan telah meninggalkan tatanya yang mulia menjadi manusia untuk menebus kefanaan, kehinaan kita, untuk kita diangkat di dalam kemuliaan. Pada waktu Tuhan hadir di Gunung Horeb, di Gunung Tuhan ini, Tuhan berkata kepada Musa, lepas sandalmu, tempat ini kudus. Tapi Yesus memberikan, disuruh melepas sandal, tapi Yesus memberi perumpamaan. Ketika Yesus datang, anak yang hilang itu diberi sandal, atau sandalon, sandal untuk raja-raja. Malah diberi kasut oleh bapaknya. Anak yang hilang itu artinya apa? Dilayakkan, dikasih sandal. Musa, tempat itu kudus, Gunung Horeb, disuruh melepas sandal. Yesus memberi perumpamaan, sandal suruh make. Itu sandal raja-raja. Sandalnya Musa nggak layak, karena di situ nggak ada raja. Musa mau dikasih sandal, rajanya siapa gitu kan? Nah, artinya dilayakkan. Yesus datang untuk melayakkan saudara. Katakan bersama saya, Yesus hadir dalam hidupku untuk aku dilayakkan terima mujizatnya. 1, 2, 3. Yesus hadir dalam hidupku untuk hidupku dilayakkan terima mujizatnya. Engkau dilayakkan oleh Yesus melalui darahnya yang kudus, kau dikuduskan, kau diampuni. Hendaklah engkau, saudara, mulai melakukan melayani Tuhan. Berdoa. Itu yang pertama. Gunung Tuhan bicara, 1, tempat Tuhan hadir. 2, gunung Tuhan bicara tempat
yang tak terjangkau bagi orang yang biasa atau manusia biasa. Hanya Musa yang boleh ditemui oleh Tuhan di gunung Tuhan ini, di Horeb, semak belukar, cuman Musa, yang lain enggak. Hanya Musa yang boleh naik ke puncak gunung di gunung Horeb, lalu ketemu dengan Tuhan dan diberi 10 perintah atau 2 loh batu hukum Taurat. Ketemu Tuhan, terima hukum Taurat. Hukum Taurat itu untuk menuntun Israel ketemu Yesus, penuntun kepada Kristus. Ketemu Tuhan dulu. Artinya tidak semua orang Israel, cuman Musa. Artinya tempat gunung Tuhan, tempat yang tak terjangkau oleh orang biasa. Hari ini, saudara memang tidak bisa menjangkau Tuhan. Tetapi kabar baiknya, Tuhan yang datang menjangkau saudara. Katakan bersama saya, Tuhan datang menjangkau hidupku. 1, 2, 3. Tuhan datang menjangkau hidup. Saudara dijangkau oleh kuasa yang maha tinggi, diselamatkan. Saudara bisa percaya Yesus itu karena Tuhan yang membuat saudara percaya. Bukan usaha upayamu untuk menjadi percaya sehingga engkau diselamatkan. Engkau percaya Yesus karena Roh Kudus membuatmu percaya Yesus adalah Tuhan. Tak seorang pun dapat menyebut Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Hai saudara, gunung Tuhan, tempat tak terjangkau orang biasa. Hanya orang-orang yang dapat anugerah, kemurahan Tuhan, diperkenan Tuhan, baru dia dapat menempati tempat yang tak terjangkau. Hari ini, tempat yang tak terjangkau itu adalah di dalam Kristus. In Christ. In Christ. Tidak bisa orang masuk ke dalam Kristus. Nggak ada yang bisa. Dan nggak boleh. Seperti Gunung Horeb, cuman Musa saja yang diperkenan. Jadi anak orang diperkenan. Hari ini saya dan saudara, karena penebusan Kristus, kita diperkenan, saudara ditempatkan di tempat yang tak terjangkau orang biasa. Namun saudara diperkenan, ditebus, engkau ditempatkan dalam Kristus. Ini adalah gunung Tuhan. Ini adalah tempat Tuhan hadir. Ini adalah tempat yang tak terjangkau orang biasa, namun saudara dijangkau oleh Tuhan. Di dalam Kristus, perhatikan. Di Galatia, seringkali ayat ini saya sampaikan kepada saudara karena ini adalah ayat anugerah. Dikatakan begini saudara, di Galatia pasal yang ke-3 ayat 26 dan 27 dikatakan bahwa karena kamu semua adalah anak-anak Elohim oleh iman dalam Kristus. Kamu semua telah dibaptis ke dalam Kristus. Lihat, kita telah ditenggelamkan, dibaptis dalam Kristus, mengenakan Kristus. Saudara, saya dan saudara telah dibaptis ke dalam Kristus, mengenakan Kristus, in Christ. Di gunung Tuhan, Musa itu menerima apa yang disebut dengan hukum Taurat. Nah, ini ketika waktu itu ya, saudara, ketika itu saya ke mana? Waktu ke Gunung Sinai, ke pegunungan Sinai di Gunung Horeb. Nah, itu bisa melihat videonya yang di YouTube ini. Shalom. Di pegunungan Sinai ini, khususnya di sini tempat saya berdiri yaitu puncak Gunung Horeb, bangsa Israel menerima tuntunan yang pertama, yaitu berupa hukum Taurat 2 loh batu melalui Musa. Musa terimanya di sekitar tempat ini, saudara. Ini di puncak Horeb, pegunungan Sinai. Tuntunan pertama, yaitu hukum Taurat dari Sinai menuntun kepada Yesus, juru selamat yang menghapus segala dosa. Setelah dosa dihapuskan, Yesus naik ke surga. Kemudian Yesus akan menuntun Israel ke Sion.
From Sinai ditebus dosanya, to Sion datang keselamatan untuk Israel, sehingga Israel diselamatkan. Bagaimana dengan kita? Saya dan saudara, kita telah dibaptis ke dalam Kristus in Christ, kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Kita telah diselamatkan dalam Yesus Kristus. Sementara untuk Israel, bagi mereka di dalam Yesus mereka masih menanti, tetapi hari ini tubuh Kristus, juga orang Israel, orang Yahudi dan semua bangsa yang percaya Yesus telah diselamatkan. Puji Tuhan, dari pegunungan Sinai, Gunung Horeb, Yesus Amasya, bless you. Tadi saya ada di puncak Gunung Horeb. Di pegunungan di background belakang saya itu. Yaitu disitulah Musa terima, dia bertemu dengan Tuhan, dan dia terima yaitu 10 perintah atau hukum Tuhan. Bagi Israel, Israel itu dituntun oleh hukum Taurat sampai ketemu Yesus. From Sinai to Sion. Sinai, tempat terima tuntunan kepada Sang Juru Selamat Yesus. Di Sion nanti Israel akan ketemu dengan Yesus dan diselamatkan. Itu untuk Israel. Tapi untuk kita, anak-anak Tuhan, hari ini Gunung Tuhan adalah tempat, yaitu tempat di mana Tuhan hadir, yaitu di dalam kita, Christ in you. Tempat tak terjangkau oleh orang biasa, namun saudara terima anugerah. Orang yang tak biasa itu adalah saya dan saudara. Kita anak-anak Tuhan. Karena kita telah dikuduskan oleh darah Yesus. Kita telah diperkenan oleh Tuhan. Kita telah diperkenan oleh darahnya. Saudara, sementara tidak semua orang masuk, tidak semua orang bisa masuk ke burning bush, tidak semua orang bisa naik ke gunung Horeb ketemu dengan Yahweh. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam Kristus hari ini. Namun Tuhan memilih Musa untuk bertemu. Hari ini Tuhan memilih saya dan saudara di dalam Kristus untuk kau diperkenan. Untuk apa? Kalau Musa menerima hukum Taurat disampaikan kepada Israel, dan Israel oleh hukum Taurat dituntun kepada Kristus. Karena tidak sanggup orang melakukan hukum Taurat satupun, disempurnakan oleh Yesus hari ini. Engkau sudah berada di dalam Kristus. Bukan Tuhan menyelamatkanmu untuk terus kemudian diam-diam saja. Hanya untuk, sudah selamat, selesai. Tuhan tidak memanggil saudara demikian. Engkau bisa melayani Tuhan apa? Mungkin kau tidak bisa nyanyi di gereja. Mungkin kau tidak bisa berdoa. Engkau bisa broadcast. Engkau bisa berdoa, Tuhan dalam nama Yesus dia si A selamat, sudah selesai. Tuhan, aku nggak bisa berdoa. Engkau kan bisa berdoa. Bisa memberitakan. Tuhan Yesus mengasihi. Selesai. Tapi memberitakan. Saudara, Tuhan memilih saudara karena Tuhan mau memberkati engkau. Tuhan memilih Musa untuk supaya Israel diberi tuntunan kepada Kristus. Israel akan dipilih menjadi bangsa yang bersinar di akhir zaman, bahwa keselamatan akan datang melalui Israel Yahudi. Saudara, Yesus Kristus ada melalui Israel. Israel akan menjadi terang bangsa-bangsa, dinubuatkan. Dan ini Tuhan memanggil Musa, memberi perintah kepada Israel supaya Israel nanti akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa di akhir zaman. Jadi di Musa terima perintah dari Tuhan, menuntun dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu diberikan kepada Israel, gitu. Hukum Taurat itu menuntun kepada Kristus. Kristus menyucikan, menyelamatkan Israel. Israel dijadikan bangsa yang bercahaya. Keselamatan melalui Israel nanti di akhir zaman, artinya dipakai Tuhan. Hari ini, saudara sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Engkau diselamatkan bukan hanya, saudara, engkau hanya terima keselamatan sendiri. Ayo beritakan kabar baik. Ayo melayani Tuhan. Saudara, kan kalau saudara bisa memberitakan firman, saudara bisa membuat mungkin rekaman atau upload video atau kata-kata dan banyak hal. Saya mau sampaikan kepada saudara, banyak yang bisa saudara lakukan untuk melayani Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa di sekitarmu.
Nah, engkau telah dijangkau. Orang biasa nggak menjangkau. Tapi saudara, Tuhan telah memilihmu untuk terima anugerah. Dan engkau terima anugerah adalah untuk engkau supaya melayani Tuhan. Katakan bersama saya, aku terima anugerah keselamatan untuk melayani Tuhan dan untuk melayani jiwa-jiwa. Yesus saja. Yesus itu berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, ya aku mengasihi. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuh, gembalakan. Saudara, walaupun engkau tidak punya ternak, kalau saudara melihat hewannya orang lain atau anjing lucu atau domba, kan saudara pasti ingin ngasih makan kan? Anak saya saja pergi ke zoo itu kebun binatang, itu untuk memberi makan gajah, beli wortel, wortelnya beli, lalu memberi makan gajah, beli lagi 5.000, kasih gajah, membeli. Nah, enggak ikut punya ternak, tapi beli makanan, ngasih makan. Pernah nggak saudara gitu? Pernah toh? Nah, mungkin saudara tidak dipercayai jemaat untuk digembalakan. Nah, kalau saudara bisa beli wortel di kebun binatang untuk memberi makan gajah atau kuda, kan saudara tidak memiliki jemaat untuk digembalakan karena saudara bukan gembala, kan saudara bisa lakukan sesuatu untuk memberi makan mereka, memberi firman, mendoakan, memberitahu, ada live TikTok gue itu, ada live TikToknya Pastor Lia, Pastor Billy nanti Deep with Holy Spirit misalnya gitu. Oh, ada YS Media. Oh, ada yang lain dan lain-lain. Kan bisa, saudara. Itu kan melayani itu. Ayo ke gereja yuk. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Tuhan menemui Musa di gunungnya. Untuk Musa bukan hidup kemudian selesai. Nah, Tuhan ketemu dengan Musa di Gunung Horeb, Gunung Tuhan. Setelah ketemu Tuhan, Musa pergi ke Fir'aun. Artinya, Musa pergi ke musuh Israel. Musa pergi ke penjajahnya Israel. Musa pergi berhadapan dengan orang yang menawan, orang berkuasa yang menawan Israel. Dan menang. Israel keluar dari perbudakan Mesir. Fir'aun kalah. Artinya, setelah ketemu Tuhan, mesti berperang, berhadapan, dan menang. Engkau hari ini, apa yang kau takuti dalam hidupmu? Apa Fir'aun, saudara? Apa masalahmu? Setelah engkau bertemu dengan Tuhan melalui ibadah, melalui gue ini, Tuhan menjamahmu. Apakah selesai? Nangis-nangis selesai masalahmu? Yes, masalah selesai. Yes, terima mujizat. Apakah selesai? Tuhan mau pakai saudara menghadapi sang penguasa perbudakan jiwa-jiwa itu, yaitu Fir'aun dunia. Untuk engkau berhadapan dan menang. Membawa jiwa-jiwa kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Tuhan menyelamatkan saudara untuk engkau, bukan setelah itu selesai. Ya, kalau setelah pulang gereja, saudara kuliner. Pulang gereja biasanya makan-makan kan? Ya toh? Pulang gereja biasanya nongki. Ini padahal ke gereja kan ketemu Tuhan nih, jamah. Apalagi altar call, saudara maju. Altar call maju, terus kemudian pulang gereja setelah altar call maju, lega kan? Kemudian saudara, makan-makan. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi ingat, Tuhan memanggil saudara. Musa itu dipanggil ketemu Tuhan lalu menghadapi Fir'aun dan membebaskan Israel. Saudara ketemu Tuhan, saudara mau ngapain? Saudara jangan khawatir. Tuhan memberi, Tuhan itu kaya untuk apa yang harus engkau lakukan. Tuhan kaya tuntunannya, katakan amin. Dan engkau itu lebih dari dan pemenang. Ada Fir'aun dalam hidupmu
yang mungkin itu menekan hidupmu, memperbudak hidupmu, tak perlu takut. Ku tidak takut, sebab Yesus besertaku. Ku tidak bimbang. Yesus kaulah Tuhan dan Bapakku. Langsung refren ya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Ku tidak bimbang, sebab Yesus beserta dengan kita. Katakan amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Ku tidak bimbang. Gitu ya kata-katanya. Yesus Tuhan. Musa pernah berkata begini, bila kau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Saudara, Musa tahu apa artinya penyertaan Tuhan. Itu Musa tahu. Dia bisa alami ketakutan, tapi dia mantap ketika paham Tuhan besertanya. Hari ini Yesus itu tidak pernah meninggalkan. Christ in you. Engkau berhadapan dengan apapun yang membuat takut dalam hidupmu. Dia memberi saudara kemenangan. Dia memberi saudara kekuatan dan keberanian. Katakan amin. Gunung Tuhan, tidak semua orang dapat menjangkau gunung Tuhan. Kecuali Tuhan panggil. Tuhan panggil Musa ke gunungnya. Bertemu dengan dia. Di burning bush, Musa mendapat perkenalan daripada Tuhan. Dan diutus untuk pergi ke Fir'aun. Di gunung Tuhan yang sama di Horeb, di puncak, Musa mendapat hukum Taurat untuk supaya Israel dituntun kepada Kristus. Karena hukum Taurat itu penuntun kepada Kristus. Di tuntutan hukum Taurat itu semua diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Christ is the end of the law. Dan Israel dibasuh, akhirnya diselamatkan. Saya mau beritahu sama saudara, tempat yang tak terjangkau ini hari ini bukanlah sebuah gunung atau gedung, tetapi tubuhmu yang adalah bait Roh Kudus. Ada Kristus. Engkau sudah ditempatkan di tempat yang semua orang tak terjangkau, tak bisa menjangkau. Engkau dijangkau oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Tuhan itu menjangkau saudara. Tuhanlah yang menjangkau saudara. Nah, saudara, dalam Mazmur pasal yang ke-84, ayat yang mari kita membaca di Mazmur pasal 84, ayat yang ke 5 dan 6, berbahagialah orang yang berdiam di bait-Mu. Mereka akan senantiasa memuji Engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya ada di dalam Engkau. Jalan-jalanmu ada di dalam hatinya. Ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan, meskipun melewati lembah baka, mereka akan membuatnya menjadi mata air. Hujan awal musim dan akan melingkupinya dengan berkat. Mereka akan berjalan dengan kekuatan yang semakin bertambah, hendak menghadap Engkau, menghadap Elohim di Sion. Tuhan janji Israel dari Sinai dituntun sampai Sion. Sebelum Sion, di tengah-tengah ketemu Yesus dulu, ditebus segala dosa kesalahan mereka di atas kayu salib.
nanti mereka dibawa ke Sion. Sion, Yesus datang kedua kali, Israel diselamatkan. Hari ini tidak perlu menunggu Sion. Saya dan saudara yang adalah Gentiles, bangsa-bangsa. Kristus saat ini hadir dalam hidupmu, Christ in you. Saudara, firman Tuhan katakan berjalan dengan kekuatan makin bertambah. Berjalan makin kuat. Meskipun alami lembah baka. Dikatakan meskipun alami lembah baka. Apa itu lembah baka di ayat yang ke-7, ayat yang ke-6-7 ini? The Valley of Baka. Saudara, the Valley of Baka yaitu weeping. Lembah weeping. Weeping itu apa, saudara? Menangis atau meratap atau apa, saudara? Arti daripada weeping itu. Weep. Weeping itu tangisan. Meskipun lewat lembah tangisan, dikatakan demikian, meskipun lewat lembah tangisan, namun saudara, tempat itu akan menjadi mata air. Air mata jadi mata air. Mungkin saudara hari-hari ini sedang melewati the valley of Baka, lembah tangisan. Engkau menangis karena masalahmu. Engkau menangis karena engkau tak mampu hadapi hidup ini. Hei, mata airmu akan diubah menjadi, air matamu diubah menjadi mata air. Sebab Yesus adalah air hidup. Mata air sang kehidupan. Karena Yesus. Saudara, yang ketiga, gunung Tuhan itu bicara tentang Tuhan memberi anugerah. Musa diperkenan Tuhan, diberi anugerah. Anugerahnya bukan karena Musa layak, tetapi karena Tuhan yang memilih Musa untuk memimpin Israel keluar dari perbudakan Mesir. Untuk Musa itu menerima hukum Taurat untuk menuntun Israel. Dia dapat anugerah. Hari ini Yesus memberimu anugerah bukan cuma keselamatan. Dia memberi anugerah terhadap apapun masalah, pergumulan, tantangan hidupmu. Mungkin engkau masalah saudara terlalu besar. Hei, engkau gak kuat. Tapi engkau terima anugerah kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mungkin engkau alami sebuah pergumulan yang hebat. Tapi Tuhan mau mengubah air matamu menjadi mata air. Yang memberimu kehidupan, kesembuhan, bahkan pemulihan. Percaya, katakan amin. Gunung Tuhan itu adalah tempat Tuhan hadir. Ini adalah Kristus. Hari ini dia bukan hadir di sebuah tempat gunung atau gedung, tapi di dalam hidup. Gunung Tuhan ini bicara tentang Kristus, saudara. Bicara tempat Tuhan hadir yang pertama, yang kedua gunung Tuhan bicara tentang tempat yang tak terjangkau oleh orang biasa, tapi tempat Tuhan menjangkau hidupmu. Yang ketiga adalah tempat Tuhan memberi anugerah. Tiga-tiganya ini adalah berkat yang engkau terima di dalam Yesus Kristus. Dalam malam hari ini, engkau terima insight, revelation, new revelation daripada Tuhan. Gunung Tuhan bicara tentang kehadiran Tuhan. Hari ini dia hadir di dalam hidup. Christ in you. Christ is in you adalah the hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan. Nah, saudara, ketika dulu ya, waktu ini tahun lalu ketika saya mencoba ke gunung itu, mencoba naik ke gunung Tuhan itu, saudara, itu jalannya memang kayak batu-batu gitu, kita melihat ya. Ini kita melihat videonya. Ini ke Gunung Horeb, Pegunungan Sinai.
di mana ini nampak tilas perjalanan Musa naik ke atas gunung untuk mendapatkan 10 perintah Tuhan, 2 loh batu, dan begitu sulit jalannya. Tetapi puji Tuhan saya naik onta, tidak tahu kalau Musa. Demikianlah perjalanan bangsa Israel di seperti ini, banyak keluhan dan sebagainya. Memang kayak gini saudara, 40 tahun itu. Tapi bersyukur ya mereka dipelihara Tuhan ajaib. Kita di dalam Kristus juga dipelihara Tuhan ajaib. Dari atas unta di pegunungan Sinai. Tuhan Yesus memberkati. Iya, itu tadi adalah saya naik onta dari kaki Gunung Horeb di Pegunungan Sinai sampai ke hampir puncak di Gunung Horeb. Itu naik onta itu sekitar 1 jam lebih lah, saudara. Berkelok-kelok dan waktu itu udaranya panas. Tapi 6 tahun lalu saya kesana itu udaranya pas dingin, musim dingin. Nah, saudara, waktu naik onta itu melihat bagaimana waktu itu Musa itu berjalan dan dia 40 hari selama ada di Gunung Horeb untuk bisa bertemu dengan Israel kembali. Saudara, bagaimana ini sudah ada jalannya. Tadi kalau melihat di videonya itu, onta itu yang saya naiki udah bisa berjalan di jalan yang rata. Bayangin Musa jalan di batu-batu itu. Untuk bertemu dengan Tuhan di puncak gunung, jalannya susah. Dan saya sudah beberapa kali naik di gunung ini, yang di belakang saya itu, di background saya itu, saudara, sampai itu kalau saya foto pakai kacamata itu sudah di puncaknya. Nah ini sudah di puncaknya Gunung Horeb ini, tempat Musa terima 2 loh batu hukum Taurat. Nah itu begitu sulit. Hari ini engkau tak perlu naik gunung, tapi engkau terima anugerah tuntunan Tuhan, terima anugerah keselamatan, itu anugerah. Jadi gunung Tuhan adalah tempat untuk menerima anugerah. Di dalam Kristus engkau terima anugerah. Terimalah anugerah kesembuhan untuk tubuhmu, kesehatan tubuhmu. Terimalah anugerah berkat untuk pekerjaanmu. Terimalah anugerah daripada kebahagiaan untuk keluarga saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amen.